Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husnaini Nasution. Saya mahasiswa IAIN Codkala, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah konseling lintas budaya atau kebudayaan, yaitu meliputi tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, norma, bahasa, keyakinan, dan berpikir yang telah terpola dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi, serta memberikan identitas pada komunitas penduduknya. Secara singkat, budaya juga bisa diartikan sebagai pandangan hidup sekelompok orang atau dalam rumusan yang lebih umum adalah cara kita hidup sehari-hari, yaitu cara sekelompok orang berpikir, mempersepsi, menilai, dan bertindak. Sedangkan lintas budaya adalah memahami keragaman budaya yang ada di dunia sekaligus dampak budaya tersebut terhadap kelangsungan masyarakat sosial dalam lingkup budaya tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan konseling lintas budaya adalah konseling yang melibatkan konselor dan klien yang berasal dari latar belakang budaya berbeda, dan karena itu proses konseling sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Jadi, konseling lintas budaya ini sangat penting dipelajari oleh calon konselor ataupun konselor agar konselor dapat menyadari keberagaman budaya klien dan sensitif terhadap kebudayaan klien, sehingga dapat menghargai perbedaan, dan hal itu dapat membuat konselor merasa nyaman dengan perbedaan yang ada di antara dirinya dan klien dalam bentuk ras, etnik, kebudayaan, dan kepercayaan. Selain itu, konselor juga dapat memahami bagaimana ras, kebudayaan, etnik, dan sebagainya yang mungkin mempengaruhi struktur kepribadian, pilihan karir, gangguan psikologis, perilaku mencari bantuan, dan kecocokan dan ketidakcocokan dari pendekatan konseling. Selanjutnya, adapun konsep yang harus kita pahami dalam konseling lintas budaya adalah sebagai seorang konselor, kita harus memahami terlebih dahulu budaya yang dimiliki konseling, dan kita sebagai konselor harus dapat menyesuaikan diri. Jadi, konseling lintas budaya akan dapat terjadi jika antara konselor dan klien memiliki perbedaan. Misalnya, konselor kulit putih memberikan layanan kepada klien kulit hitam, atau konselor orang Batak memberikan layanan kepada orang yang berasal dari Ambon. Nah, layanan konseling lintas budaya tidak saja terjadi pada mereka berasal dari dua suku bangsa yang berbeda, tetapi layanan konseling ini dapat pula muncul pada suatu suku bangsa yang sama. Sebagai contoh, konselor yang berasal dari Jawa Timur memberikan layanan konseling kepada klien yang berasal dari Jawa Tengah. Mereka sama-sama berasal dari suku Jawa, namun yang perlu diingat bahwa ada perbedaan mendasar antara orang Jawa Timur dengan orang Jawa Tengah. Nah, mungkin orang Jawa Timur terlihat agak kasar, sedangkan orang Jawa Tengah terlihat lebih halus. Oleh karena itu, agar konseling lintas budaya dapat berjalan efektif, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, dan mengerti, memahami budaya yang dimiliki konselingnya, dan memiliki keterampilan-keterampilan yang responsif secara kultural. Dengan demikian,
terjadinya konseling dipandangkan sebagai perjumpaan budaya, yaitu antara konselor dan klien. Selanjutnya, di dalam konseling lintas budaya ada istilah etik dan emik. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan etik dan emik tersebut? Jadi, etik dan emik ini adalah cara sudut pandang di dalam melihat budaya. Etik dan emik ini merupakan dua hal yang berbeda. Emik adalah sudut pandang dari pandangan si pemilik budaya. Sedangkan etik adalah sudut pandang orang lain untuk menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat. Hal ini yaitu siapa yang mengamati. Nah, jadi dari pembahasan di atas, kira-kira apa yang membedakan antara konseling biasa dengan konseling lintas budaya? Kalau konseling biasa yaitu pelayanan yang diberikan konselor atau seorang ahli kepada individu dalam rangka mengentaskan suatu permasalahan dengan cara mengoptimalkan. Sedangkan konseling lintas budaya suatu pelayanan yang dilakukan konselor kepada individu dalam rangka mengentaskan masalah dengan menggunakan pendekatan budaya. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini mengenai materi tentang konseling lintas budaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.